menghasilkan tugas media sejarah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Nisa Nurfaisal. Saya Kamisari, saya Firdaus Sabdariana. Nama saya Dara Pamela. Saya Kaila Zahra. Perkenalkan, nama saya Kaila Zahra. Saya ingin menjelaskan tentang masa prasejarah dan masa praksara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang prasejarah. Di masa lalu, kehidupan manusia pasti ada. Orang-orang di zaman sekarang tentu berbeda di zaman lain, terutama di negara ini yang memiliki budaya dan tradisi yang berbeda. Hal-hal ini tentu saja berasal dari kehidupan manusia di masa lalu. Kisah ini menunjukkan hal-hal yang berbeda di Indonesia. Banyak kehidupan dan peristiwa di masa lalu yang harus diketahui dari masa sekarang. Ada banyak jenis sejarah di Indonesia, tetapi kali ini pembahasan kita adalah tentang zaman prasejarah, di mana sebelum kehidupan modern atau sejarahan, zaman prasejarah saat ini hanya banyak hal menarik. Zaman praksara adalah zaman terawal dalam sejarah manusia. Di masa praksara mulai dari ditandai dengan munculnya kehidupan manusia dan beberapa tanda peninggalan seperti fosil dan alat yang terbuat dari batu. Jadi, masa praksara itu sudah berlangsung sangat lama, dari belum adanya kehidupan hingga ada kehidupan manusia dan mulai mengenal sistem tulis-menulis. Zaman praksara ini berakhir masanya dengan jangka waktu yang berbeda-beda setiap wilayah. Hal ini disebabkan pada saat dulu kala setiap peradaban mempunyai jangka waktu yang berbeda-beda. Menjelaskan masa aksara. Masa aksara adalah aksara sendiri menunjukkan simbol huruf yang digunakan dalam sistem penulisan suatu bahasa. Aksara berfungsi sebagai alat komunikasi yang memungkinkan manusia untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara tulis. Kerajaan sejarah. Sejarah kerajaan Sangkanagara cukup misterius karena terbatasnya sumber sejarah dan arkeologis seperti catatan ataupun peninggalan berwujud peristiwa dan candi. Sumber sejarah utama adalah naskah Warga Sekarta, Pusta Raja-Raja Ibu Himin Nusantara. Menurut naskah tersebut, kerajaan Sangkanagara diyakini sebagai kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri antara 130 sampai 365 m. Sebelum kerajaan Kutai 400 sampai 1635 m. Namun karena minimnya bukti keberadaan Sangkanagara, kerajaan Kutai lebih dikenal sebagai kerajaan pertama di bumi Nusantara. Sejarah berdirinya dari India, nama Dewaman Mantepan di Jawa, lebih tepatnya di Telukan Lada. Kerajaan tertua di wilayah Nusantara yang bercocok ke Hindu-Buddha adalah kerajaan Kutai. Bukti bahwa kerajaan ini paling tua diperkuat dengan temuan 7 prestasi yang disebut sebagai yupa. Pada prestasi yupa yang tertulis dengan huruf Pahlawa dalam bahasa Sanskerta disebut nama Kudungan sebagai raja pertama yang menduduki tatahan kerajaan Kutai. Disebut pula bahwa Kutungguan sebagai raja pertama yang mendudukan tahta kerajaan Kutai disebut bersama Sasarwarna yang menjadi raja kedua Kutai. Aswawarmana memiliki 3 orang putra. Salah satunya bernama Mulawarna yang menjadi penerus tahta
dan berhasil membawa kerajaan Kutai menuju masa kerajaan yang diperkiraan di daerah oleh Kudogan pada abad keempat. Kerajaan Tarumanagara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Kedua setelah Kutai, kerajaan ini juga merupakan salah satu kerajaan terbesar yang berhasil mencapai kejayaan. Keutuhannya sendiri masih dipertanyakan karena ada kemungkinan kerajaan ini tidak pernah runtuh dan hanya berintegrasi dengan kerajaan lain menjadi kerajaan Sunda. Kerajaan Tarumanagara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia setelah kerajaan Kutai. Kerajaan ini perkiraan berdiri di abad 4 sampai 7 Masehi atau 358 Masehi. Masa Hindu-Buddha lahir dari bangsa Arya dan Dravida dari sebuah ajaran Siddhartha Gautama melangkahkan 10 kerja. Hindu-Buddha mulai berkembang di Indonesia pada awal Masehi lewat aktivitas perdagangan. Pada masa itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan negara-negara Tiongkok dan Timur Tengah membuat agama Hindu-Buddha masuk dengan mudah di kalangan masyarakat. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia tentu membawa pengaruh yang cukup signifikan di beberapa bidang seperti kebudayaan, kepercayaan, ekonomi, sosial, dan pemerintah. Perkembangan pesat agama Hindu-Buddha juga diikuti dengan berdirinya banyak kerajaan bercorak Hindu-Buddha pada masa itu. Bangsa Arya merupakan kaum yang memiliki peran penting dalam kemunculan agama Hindu-Buddha. Mereka dengan secara berkelompok melalui jalan kayaknya di berbatas antara Pakistan dan Afghanistan. Kedatangan mereka ke India berlangsung pada sekitaran 1500 SM dan kemudian mendesak bangsa Dravida yang merupakan suku asli India dalam perkembangan selanjutnya. Kedua bangsa tersebut adalah yang berbauran dan akhirnya menghasilkan kebudayaan India yang sekarang. Asal-usul ke bangsa Arya. Bangsa Arya atau terkadang tersebut sebagai Indo-Aryan adalah campuran orang Persia dan Eropa. Asal bangsa Aryan bukan dari India. Mereka adalah bangsa pendatang yang berasal dari Saya akan mempresentasikan masa Islam. Beberapa sejarawan menyebut Islam pertama kali masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-7. Bukti sejarah masuknya agama Islam di Indonesia mulai pada abad ke-7 Masehi. Ditunjukkan oleh berita Cina pada zaman dinasti Tang. Nabi Muhammad pertama kali berdakwah pada bangsa Quraisy yang tinggal di Mekah dan mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Pada awalnya Nabi Muhammad melakukan dakwahnya secara diam-diam. Lambat laun dakwah disampaikan secara terang-terangan. Ada yang menerima dakwah tersebut, ada juga yang terang-terangan menolak, bahkan ingin mencelakai Nabi Muhammad, mengusirnya dari Mekah. Saat agama Islam diperkenalkan, hanya ada 10 orang saja yang menganutnya. Di antaranya Khadijah istri Nabi, Abu Bakar paman Nabi, serta Ali bin Abi Thalib putra paman Nabi. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini menjadi langkah awal penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang tersebut terkadang menetap cukup lama di Indonesia. Selama nunggu tersebut mereka sembari mengajarkan Islam. Saya akan mempresentasikan masa Eropa. Bangsa Eropa sampai ke Nusantara. Putusnya jalur perdagangan Asia Eropa mendorong kerajaan-kerajaan di Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru. Kali ini tak lewat darat yang sudah dikuasai Turki Utsmani,
tertutup, sedangkan mencari jalur lain lewat yang lebih sulit dan berbahaya. Maka dicobalah menelusuri surga rempah-rempah lewat pelayaran. Laut menjadi jalan yang ditempuh bangsa untuk menemukan rempah-rempah. Bangsa Portugis tiba di Kepulauan Nusantara dengan membawa 1.200 orang dan 17 atau 18 buah kapal. Ini merupakan awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kedatangan zaman Portugis, keahlian bangsa Portugis dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan memungkinkan mereka untuk melakukan ekspedisi, eksplorasi, dan ekspansi. Dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari Malaka yang baru dilakukan dalam tahun 1512. Kedatangan bangsa Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521 setelah terlebih dahulu singgah di Filipina disambut baik oleh rakyat Tidore. Bangsa Spanyol dimanfaatkan oleh rakyat Tidore untuk bersekutu dan melawan rakyat Ternate. Maka pada tahun 1534 diterbitkan Perjanjian Saragossa yang isinya antara lain pernyataan bahwa bangsa Spanyol memperoleh wilayah perdagangan di Filipina sedangkan bangsa Portugis tetap berada di Kepulauan Maluku. Kedatangan zaman Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, nama resmi yang digunakan adalah Nederlandse Indie atau Hindia Belanda, sedangkan pemerintah penduduk Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 memakai istilah Todo atau Hindia Timur. Sebelum revolusi, profesi akuntan belum dikenal secara resmi di Amerika ataupun di Inggris. Kedatangan bangsa Inggris. Pemerintah Inggris memulai menguasai Indonesia sejak tahun 1811. Pemerintah Inggris mengangkat Thomas sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Penjajah Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Ketujuh ada masa Hindia Belanda, British East India Company atau yang biasa disebut EIC, merupakan kongsi dagang yang pernah dimiliki oleh Inggris yang pernah menguasai dunia selama kurang lebih 2 abad. EIC didirikan tanggal 31 Desember 1600, lalu dibubarkan pada 1874. Pada masa kejayaannya, EIC kongsi dagang yang kuat dan terbesar di dunia. Bahkan pasukan EIC lebih banyak daripada tentara kerajaan Inggris. EIC memang berhasil mendatangkan jutaan dolar bagi Inggris melalui perdagangan rempah-rempah dan lainnya. Namun ketika EIC mulai bertindak, banyak yang menganggapnya sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Akhirnya pemerintahan Inggris mengambil alih kepemilikan EIC pada tahun 18 dan membubarkannya pada 1 Juni 1874. Lalu ada Verenigde Oostindische Kampanye, merupakan kongsi dagang Belanda yang dibentuk pada tahun Maret 1602 agar VOC bisa melaksanakan tugas dengan leluasa. Pemerintahan Belanda memberikan VOC hak istimewa yang disebut hak. Satunya adalah memonopolikan perdagangan dari Tanjung Harapan di Afrika, dari Afrika Selatan sampai dengan ujung selatan benua Amerika. Membentuk angkatan perang dan memerintah di negeri jajahan. VOC bermarkas di Batavia dan masa kekuasaannya
menandai menyengsarakan bagi rakyat Indonesia. Lalu ada kampanye Des Indes, sebuah perusahaan komersial didirikan pada tahun 1664 untuk bersaing dengan perusahaan Hindia Timur Inggris dan perusahaan Hindia Timur Belanda di Hindia Timur. Lalu yang ke-8 ada masa penjajahan Jepang dari 1942 sampai 1845. Masuknya Jepang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian Jepang memperluas kekuasaannya ke kota sekitar seperti Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Selain itu, pasukan Jepang juga berekspansi ke beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Ambon dan Palembang. Akhirnya Jepang tiba di Pulau Jawa. Serbuan tentara Jepang yang begitu cepat membuat Belanda yang kala itu masih menduduki Indonesia tidak dapat bertahan. Lalu Perang Dunia II, Jepang, dan jatuhnya Hindia Belanda. Perang ini dimulai pada tahun 1939 bulan September. Pada Mei 1940, Jerman berhasil menduduki Belanda dan Ratu Belanda beserta keluarganya mengungsi ke Inggris. Selang beberapa saat, Jepang pun kemudian menyerang Indonesia untuk mendapatkan minyak. Jepang kemudian menyerang Balikpapan juga. Setelah menguasai ladang-ladang minyak di Kalimantan, Jepang kemudian melanjutkan ekspansinya ke bagian timur Indonesia seperti Ambon, Morotai, dan Manado. Lalu ada Jepang memenangkan PD1. Jepang ikut serta dalam Perang Dunia I dari tahun 1914 sampai 1918. Jepang mengambil kesempatan untuk memperluas ranah pengaruhnya di Tiongkok dan untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara besar di pasca perang geopolitik. Masa Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai Tritura atau tuntutan rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 atau kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura terdiri dari 3 tuntutan, yaitu pembukaan PKI, perombakan Kabinet Dwi Karo, dan penurunan harga. Rencangan pembangunan 5 tahun. Repelita atau Rencangan Pembangunan 5 tahun adalah satuan perancangan yang dibuat oleh pemerintahan Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun masa jabat Soeharto. Program ini menerapkan pembangunan terpusat untuk ekonomi makro dan perkebunan yang ada di Indonesia. Tujuan dan tahun Repelita. 1. Repelita 1 pada tahun 1969 sampai 1974 bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Revolusi 2 pada tahun 1974 sampai 1979 bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi. Repelita 3 pada tahun 1979 sampai 1984 menekankan bidang industri padat karyawan untuk meningkatkan ekspor. Revolusi keempat pada tahun 1984 sampai 1989 bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan industri. Revolusi kelima pada tahun 1989 sampai 1991
94, menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan masa reformasi. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, saat Soeharto dijatuhkan gerakan reformasi hari ini, tepatnya 20 tahun silam. 21 Mei 1998 tercatat sebagai salah satu momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebab pada Kamis pagi itu, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Soeharto menyatakan mundur setelah berkuasa selama 32 tahun, terhitung sejak dia mendapatkan mandat surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966. Pidato pengunduran diri Soeharto dibacakan di Istana Merdeka sekitar pukul 9 WIB. Dalam pidatonya, Soeharto mengaku bahwa langkah ini diambil setelah melihat perkembangan situasi nasional saat itu, tuntunan rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang, terutama pemerintahan pergantian kepemimpinan nasional, menjadi alasan utama mundurnya Soeharto. Isinya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya membacakan pernyataan ini. Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 Mei 1998, ujar Soeharto, dilansir dari buku Detik-Detik yang menentukan jalan panjang Indonesia menuju demokrasi pada tahun 2006, yang dituliskan Basrudin Yusuf Habibie. Sekian dan terima kasih.